Halo semuanya, perkenalkan saya Ferdi Alkindi, mahasiswa profesi fisioterapi Universitas Udayana tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan suatu form assessment, yaitu form assessment pada kondisi concussion atau benturan pada kepala atau cedera kepala atau yang biasa umumnya disebut dengan gegar. Sebelum kita masuk ke form assessmentnya, perlu kita ketahui dulu bahwa concussion itu sedikit berbeda dengan trauma brain injury, di mana concussion itu adalah mild trauma brain injury atau level lebih rendahnya daripada trauma brain injury, yang artinya trauma brain injury itu memiliki gejala dan simptom yang lebih parah dibandingkan dengan concussion. Baik, ini adalah formulir assessment untuk concussion yang sudah saya buat, dan formulir ini adalah hasil modifikasi saya sendiri, di mana tentunya ini adalah modifikasi dari beberapa formulir assessment untuk concussion yang sudah ada sebelumnya, dan saya modifikasi sedemikian rupa agar mudah dipakai secara pribadi dan juga di klinik mandiri. Form assessment ini saya bagi menjadi 8 section atau 8 bagian. Yang pertama, di sini ada historical taking. Pada bagian ini kita akan menggali informasi tentang biodata pasien hingga riwayat cedera dari pasien. Selanjutnya ada bagian symptom screening. Di sini kita akan mencari informasi tentang gejala yang didapatkan pasien setelah mendapatkan cedera. Yang selanjutnya di sini ada physical examination. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari inspeksi, palpasi, dan beberapa pemeriksaan lainnya pada tubuh pasien. Bagian selanjutnya di sini ada cognitive screening. Di sini kita akan menilai kognitif pasien menggunakan beberapa tes yang sudah ada. Selanjutnya ada balance examination. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan keseimbangan dan koordinasi pada pasien. Selanjutnya di sini ada supporting examination. Pada bagian ini kita bisa menuliskan pemeriksaan penunjang yang ada seperti MRI, CT scan, atau mungkin X-ray. Selanjutnya di sini ada physical therapy diagnosis. Di bagian ini kita akan menuliskan diagnosis kita tentang keluhan dan kondisi dari pemeriksaan yang sudah kita dapatkan tadi. Dan yang terakhir adalah planning. Pada bagian ini di sini kita akan menuliskan intervensi fisioterapi yang akan kita berikan hingga berapa perkiraan waktu pemulihan yang akan dijalani oleh si pasien. Dan yang terakhir di sini ada kolom siapakah pemeriksanya, kemudian ada tanggal pemeriksaan, dan terakhir ada kolom mengetahui, bisa dari kepala klinik atau yang lainnya. Seperti itu. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama kita masuk ke bagian historical taking. Di sini kita akan menggali biodata dan informasi tentang pasien serta riwayat dari cedera pasien. Sebelum itu kita akan cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik, selamat siang Kak. Selamat siang. Dengan Kak siapa? Gana. Dengan Kak Gana. Baik Kak, sebelum kita masuk ke pemeriksaan, saya tanya-tanya sedikit ya. Kak ingat tanggal lahir Kakak? Ingat. Tanggal berapa ya? Tanggal 5 November Tahun? 95. Berarti umur Kakak sekarang berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun. Baik, pertanyaan itu tadi sekaligus untuk mengkonfirmasi kesadaran dari si Kakak. Itu artinya Kakak bisa menjawab dengan jelas dan kesadarannya bisa dibilang masih bagus atau kompos mentis. Oke Kak, untuk alamat? Alamat saya di Jalan Tukat Banyupoh. Jalan Tukat Banyupoh di Denpasar. Oke. Selatan. Baik Kak, keluhannya apa nih sekarang? Sekarang ini sedikit pusing, sakit kepala. Sakit kepala. Oke, boleh diceritakan Kak gimana bisa sakit kepala? Jadi kemarin saya tanding, kebetulan saya kiper sepak bola, tim sepak bola. Terus pas waktu nangkap bola kemudian berhadapan sama lawan, tabrakan, terus saya jatuh ke belakang. Terus kepala saya kebentur. Baik, jadi Kakak ada seorang atlet sepak bola ya, kiper. Benar. Saat tabrakan jatuhnya ke belakang? Iya, ke belakang. Saat itu langsung ada gejala kayak kejang, pingsan atau bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Masih bisa lanjut main? Masih bisa. Tapi keluhannya muncul setelah pertandingan selesai. Setelah pertandingan selesai baru muncul. Iya. Kapan Kak kejadiannya? Kemarin sore jam 4. Jam 4. Berarti malamnya keluhan mulai timbul ya. Oke. Boleh saya tahu Kak, tangan sama kaki dominan Kakak? Tangan, kaki saya dominan kanan. Dominan kanan semua ya. Baik. Oke. Kak, di sini ada gambar untuk bagian area kepala ya, sama leher. Bisa ditunjuk mana yang sakit? Yang ini. Yang sakit di bagian sini ya. Di sini tempat jatuhnya ya? Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi adalah historical taking yang kita dapatkan dari pasien. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan untuk mengetahui apakah pasien pernah punya riwayat cedera sebelumnya.
Kak, apakah sebelumnya pernah punya riwayat cedera kepala seperti jatuh seperti itu? Oh, sebelum ini Belum pernah. Ini pertama kalinya ya? Iya, Oke, pertama kalinya. Karena pasien pertama kali cedera kepala, maka pertanyaan di bagian sini kita lewati. Kita lanjut ke bagian di ujung sini ada red flag. Red flag ini adalah suatu kondisi yang harus menjadi warning ketika pasien mengalami gejala-gejala ini. Itu artinya kita akan menghentikan asesmen menggunakan formulir ini. Kita akan alihkan pasien ke pemeriksaan trauma brain injury karena gejala-gejala ini adalah merujuk ke kondisi trauma brain injury. Yang pertama adalah suara pelo. Kita bisa lihat pasien suaranya dengan jelas, masih bisa berbicara dengan jelas tanpa ada suara pelo. Kemudian kita pertanyaan selanjutnya. Kak, apakah kakak ada muntah? Tidak. Tidak ada. Tidak. Kemudian apakah kakak ada kejang setelah itu? Tidak. Tidak ada juga. Apakah tangan kakinya ada lemas dan kesemutan? Tidak ada juga. Nyeri menjalar? Tidak. Oke, pasien tidak mengalami hal tersebut. Lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Di sini ada pemeriksaan dilatasi pada pupil. Di sini kita memerlukan pen light. Kita akan memeriksa pupil pasien. Jika ternyata ketika disinari ternyata pupil itu mengalami dilatasi bukan konstriksi, itu menjadi warning atau red flag bagi pasien. Selanjutnya adalah penglihatan berbayang atau double vision. Di sini bisa menggunakan tes seperti ini. Sebenarnya ada alat khusus untuk mengetes double vision pada pasien, tapi karena saya tidak mempunyai alatnya, kita akan menggunakan sebuah pulpen yang ada tulisannya seperti ini ya di sini. Kak, apakah kakak bisa melihat tulisan ini dengan jelas? Bisa. Bisa. Oke, saya akan dekatkan pulpen ini ke mata kakak seperti ini ya. Ketika tulisan ini menjadi buram, kakak silahkan bilang. Ketika tulisan ini menjadi berbayang, kakak juga bilang. Ya. Oke. Jelas? Jelas. Jelas. Jelas? Jelas. Jelas. Buram. Buram. Oke. Berbayang. Oke, berbayang ya. Oke. Bisa dipastikan jika kondisi penglihatan kakak ini adalah baik. Oh ya kak, sebelumnya apakah ada minus atau plus atau masalah penglihatan? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Berarti kondisi mata kakak ini baik. Dan interpretasi jika menggunakan alat double vision itu adalah jika penglihatan pasien ini berbayang ketika jaraknya adalah lebih dari 6 cm. Jadi ketika lebih dari 6 cm penglihatan si pasien sudah mulai berbayang, kemungkinan ada permasalahan pada pasien, pada otak pasien, seperti itu. Jadi pada red flag ini si pasien tidak ada gejala, itu artinya kita masih bisa melanjutkan pemeriksaan menggunakan formulir ini. Baik, kita akan lanjut ke pemeriksaan bagian kedua, yaitu adalah symptom screening. Di sini kita akan menyuruh pasien membacakan daftar gejala yang ada, sekaligus mengkonfirmasi apakah pasien bisa berkonsentrasi dan kesadarannya baik. Baik Pak, di sini ada daftar gejala, Bapak bisa lihat ya. Iya. Ada 22 daftar gejala. Iya. Silakan Bapak baca dengan suara yang keras. Baik. Kemudian Bapak centang gejala yang Bapak rasakan. Baik. Untuk gejala yang tidak Bapak rasakan, silakan Bapak kosongkan. Baik. Baik, bisa dimengerti? Bisa. Oke Kak, silakan Kak dibaca satu persatu. Sakit kepala, iya. Nyeri leher, iya. Kepala seperti ditekan, iya. Mual dan muntah, tidak. Pusing, iya. Lemas, tidak. Masalah keseimbangan, iya. Masalah penglihatan, tidak. Sulit tidur, tidak. Sering mengantuk, iya. Sensitif terhadap cahaya, iya. Sensitif terhadap suara, tidak. Lebih emosional, tidak. Mudah marah, tidak. Mudah sedih, tidak. Mudah cemas, iya. Kebingungan, iya. Merasa tidak nyaman, iya. Rasa lemot, tidak. Rasa berkabut, tidak. Sulit konsentrasi, iya. Sulit mengingat, iya. Oke, cukup Pak. Dari gejala-gejala tadi kita akan total jumlahnya. Di sini kita total 1, 2,
terdapat 11 gejala yang dialami oleh si pasien ini dari 22 total gejala yang ada. Dan ini akan menjadi evaluasi kita ke depannya, apakah gejala tersebut masih tertinggal atau sudah mulai berkurang atau hilang, seperti itu. Baik, lanjut ke section selanjutnya, yaitu adalah physical examination. Di sini kita akan melakukan inspeksi palpasi terlebih dahulu. Di bagian inspeksi kita melihat postur pasien, apakah postur pasien itu sway back, prone, rounded, atau mungkin head forward. Kita akan tulis di sini, kita akan lingkari. Kemudian dari movementnya ketika pasien datang, kita tadi sudah harus melihat jalan pasien, apakah gait-nya itu dia Trendelenburg atau antalgic atau spastik atau waddling. Nanti kita akan lingkari. Kemudian kita akan melakukan palpasi sekaligus mengkonfirmasi nyerinya, apakah ada spasme otot-otot leher, karena tadi si pasien bilang ada nyeri leher. Sekaligus kita akan melakukan pemeriksaan ROM pada leher pasien. Langsung saja kita periksa. Baik, boleh maju sedikit? Oke. Ya, cukup. Ya. Oke, kita palpasi apakah ada bengkak. Ketika saya tekan, apakah ada rasa sakit, Kak? Sedikit. Sedikit. Di sini masih nyeri ya? Iya. Dari pusing kepala. Oke. Kita pastikan tidak ada krepitasi, tidak ada bengkak. Baik, Kak, saya akan mengukur ROM di sini ya. Kakak boleh minta tolong untuk menggerakkan kepalanya ke samping. Ini. Iya. Oke, apakah terasa sakit? Sedikit. Sedikit ya. Silakan lurus lagi, Kak. Oke. Silakan gerakkan kembali ke samping. Lagi, Kak. Oke, cukup. Lurus lagi. Silakan sekarang ke samping kiri. Sakit? Sedikit. Sedikit. Oke, lurus lagi, Kak. Baik. Baik, Kak, sekarang boleh tunduk. Tunduk. Oke. Oke, silakan lurus lagi. Baik, Kak, sekarang silakan dongak ke atas. Oke. Baik, cukup. Terasa sakit tadi gerakannya? Iya, pas waktu nunduk. Waktu nunduk sakit. Baik. Mohon maaf ya. Boleh tengok ke kanan, Kak? Tengok ke kanan. Ya, betul. Terasa sakit? Bisa tengok lagi? Sakit. Sakit ya? Oke, cukup. Oke. Silakan tengok kiri, Kak. Tengok lagi. Sakit? Sakit. Oke, cukup. Baik. Ya, dari palpasi tadi kita bisa juga sekaligus mengonfirmasi ROM pasif dari pasien. Apakah terdapat nyeri juga atau tidak, kita sudah konfirmasi tadi. Kita masukkan ke dalam tabel pemeriksaan. Baik, Kak, silakan kita mundur lagi. Nyeri yang Kakak rasakan boleh saya konfirmasi nyerinya dari angka 1 sampai 10 kira-kira berapa ya? 3. 3 ya? Itu nyeri saat diam, gerak? Saat gerak. Saat gerak ya, 3. Kalau saat diam gini kira-kira 2 mungkin. 2. Oke. Saat saya tekan tadi ada nyeri? Ada 2. 2 juga. Baik, terima kasih. Di pemeriksaan selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang bisa kita berikan kepada pasien. Yang pertama ini adalah apakah pasien bisa membacakan simptom atau gejala tadi dengan suara keras. Tadi sudah dikonfirmasi pasien bisa melakukan dengan baik, maka akan kita centang ya. Selanjutnya adalah apakah pasien bisa
melihat pasien bisa menggerakkan atau melihat atas bawah kiri kanan tanpa menggerakkan leher dan kepala, di sini kita akan lakukan tesnya. Baik Pak, di sini saya ada pulpen. Bapak silahkan ikuti gerakan pulpen ini. Baik. Kemanapun dia, tanpa Bapak menggerakkan kepala dan leher. Baik. Jadi hanya mata yang bergerak. Baik. Ya, silahkan lihat ya. Oke. Ada pusing Pak? Tidak, sedikit. Sedikit. Apakah pulpennya menjadi berbayang? Tidak. Di sini juga kita bisa mengkonfirmasi apakah di mata pasien terdapat nistagmus dan stridagmus. Baik, selanjutnya apakah pasien bisa melakukan finger-nose coordination? Di sini kita juga akan langsung tes pada pasien. Oke Pak, silahkan telunjuknya tempelkan di hidung. Oke. Seperti itu ya. Di sini ada telunjuk saya, silahkan tempelkan tunjuk. Oke, balik lagi. Oke, betul. Oke, lanjut. Oke. Oke, cukup. Sekarang ganti yang sebelah kiri. Oke, cukup. Koordinasi dan finger-nose pasien cukup baik. Baik, kita akan lanjut ke section selanjutnya, yaitu adalah cognitive screening. Yang pertama ada orientasi atau perkenalan. Pak, Bapak masih ingat bulan apa ini? Bulan Maret. Bulan Maret. Tanggal 21. Hari Minggu. Hari Minggu. Ya, tahun 2021. Tahun 2021. Kak, di sana ada jam. Bisa lihat jam berapa? Jam 10. Jam 10. Baik. Dari pertanyaan tadi, si kakak ini berhasil menjawab semuanya dengan benar. Baik Kak, pemeriksaan selanjutnya. Di sini saya akan membacakan 10 kata. Ya, saya baca ada 10 kata. Nanti kakak sebutkan ulang ya kata-kata itu. Iya. Ya, saya akan lakukan ini selama 3 kali percobaan. Baik. Ya, kita mulai dari percobaan pertama. Ya Kak ya. Oke. Jari, koin, selimut, lemon, serangga, lilin, kertas, gula, sandwich, gerobak. Jari, Oke. koin, Oke. selimut, lemon, gerobak. Cukup. Ya. Itu tadi percobaan pertama. Kita ulangi percobaan kedua dan ketiga dengan pertanyaan yang sama, dengan respon juga yang sama. Jadi total berapa kata yang bisa si pasien ingat kita akan jumlahkan di akhir. Itu. Jadi dengan totalnya itu bisa mencapai 30 kata. Kemudian pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan ketiga pada cognitive screening. Baik Kak, di sini saya akan membacakan beberapa angka. Nanti kakak tolong bacakan ulang dengan terbalik. Contoh 135, baca terbalik. 531. Ya betul, seperti itu. Baik. Paham Kak? Paham. Oke, nomor 1 493 394 526. 625. Baik. Nomor 2 3814. 4183. Oke, 1795. 5971. Baik. Nomor 3 62971. 179636. Oke. 48527. 72584. Oke. 471846. 64817. 831964. 4698. Sudah. Sudah. Oke. Baik. Itu tadi ada 4
pertanyaan, ada 4 daftar. Jika dalam satu daftar itu tadi si kakak itu tidak berhasil menyelesaikan satu saja, maka akan kita berikan skor 0. Jika berhasil menyelesaikan keduanya, akan kita beri skor 1. Ya, dari 4 daftar angka tadi, kita akan jumlah totalnya dengan maksimal total itu adalah skor 4. Lanjut ke pemeriksaan yang selanjutnya nih. Pemeriksaan keempat adalah delay recall. Di sini kita akan mengulangi kata-kata yang sudah dibacakan tadi sebelumnya pada yang tes nomor 2. Akan kita recall lagi, akan kita ingat lagi pada pemeriksaan yang nomor 4 ini. Baik Kak, pemeriksaan yang selanjutnya ini saya akan meminta Kakak untuk mengingat kembali kata-kata yang saya minta diucapkan tadi. Masih ingat nggak? 10 kata tadi. Oke. Masih ingat kan? Masih ingat? Sedikit. Oke, sedikit. Silahkan disebutkan lagi kata-kata itu. Jari, koin, lemon, gerobak, sandwich. Sudah itu aja? Ya. Oke. Akan kita tulis berapa kata yang bisa diingat oleh si pasien pada kolom total. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk ke section balance examination atau tes keseimbangan. Di sini tes keseimbangannya ada 2 tes yang dipakai, ada MBESS atau Modified Balance Error Scoring System dan Tandem Guide 3 Method. Nah, untuk yang pertama yang MBS itu ada 3 jenis, ada 3 kali pemeriksaan, 3 kali tes. Yang pertama adalah berdiri dengan 2 kaki, kemudian ada yang berdiri dengan 1 kaki, dan ada yang berdiri tandem gitu. Nah, baik Kak, di sini kita akan melakukan tes keseimbangan ya. Oke. Gitu. Yang pertama adalah namanya modified BES, namanya tes BES. Yang pertama Kakak berdiri dengan 2 kaki, silakan ya, ditutup kakinya rapat seperti ini. Baik, rapat seperti itu ya. Oke, tangannya silahkan dipinggang. Baik, oke, mata tertutup. Baik, silakan tahan keseimbangan Kakak selama 20 detik dimulai dari sekarang. Di sini kita akan membutuhkan sebuah stopwatch gitu ya untuk menghitung 20 detik. Dan kita akan melihat kondisi pasien, apakah pasien akan melakukan error, jenis-jenis error. Ya, di sini di form sudah saya tulis jenis-jenis error yang ada untuk tes MBES ini. Jika pasien melakukan error seperti tangannya terlepas dari pinggang, kemudian nah seperti tadi dia bergerak ke samping gitu, mulai tidak seimbang, itu termasuk error. Dan maksimal error dalam satu kali tes ini adalah 10 poin. Baik Kak, sudah 20 detik. Silahkan buka matanya. Oke. Itu tadi untuk yang tes pertama pada MBS. Kemudian tes yang kedua itu berdiri dengan 1 kaki, ya Kak? Kakak tadi kaki dominan sebelah kanan ya? Kanan. Baik, sekarang kakak angkat kaki kanannya berdiri dengan kaki yang sebelah kiri, yang non dominan. Silahkan diangkat. Oke, kemudian tangan di pinggang. Oke, mata tertutup. Tahan lagi keseimbangan selama 20 detik. Masih sama, kita akan melihat errornya. Nah, jika seperti itu artinya dia mendapatkan error 1 poin. Tetap pasien harus melanjutkan tes ini sampai 20 detik meskipun dia terjatuh beberapa kali. Jika terjatuh beberapa kali, kita hitung berapa kali dia jatuhnya, 3 atau 4, kita tetap hitung sampai 20 detik tersebut selesai. Baik Kak, sudah 20 detik, silahkan buka mata. Gerakan yang ketiga adalah gerakan tandem. Kakak kaki kiri yang dominan di belakang, silahkan ikuti garis di sebelah sini, ada garis. Jari jempolnya ikutin sebelah sini, yang sebelah kiri. Iya, oke. Kemudian kaki kanan di depannya. Ya, betul sekali seperti itu. Tangan di pinggang, mata ke depan, tutup. Tahan selama 20 detik. Masih sama, jika pasien melakukan error, nah seperti itu tadi, itu kita tulis 1 error. Jika pasien seperti membuka mata, itu juga termasuk error, kita tulis lagi poin 1 untuk errornya. Tahan selama 20 detik, ya Kak? Baik, selesai. Ya. Dari 3 tes keseimbangan tadi kita totalkan dengan maksimal total error itu adalah 30 poin. Jadi kita totalkan tadi pasien misalnya mendapatkan 15 poin, kita tulis 15 poin dari 30 totalnya. Seperti itu untuk yang MBES test. Kita lanjut ke
tes keseimbangan yang kedua, yaitu tandem gait 3 meters. Sama seperti tandem tadi, hanya saja ini adalah berjalan, tidak cuma berdiri. Pak, bisa berdiri seperti yang terakhir tadi? Diulangi. Kaki kiri yang di belakang boleh? Ya, betul, seperti itu. Nah, Bapak silahkan jalan mengikuti garis ini ya Pak ya. Oke. Silahkan ikuti garis dengan posisi seperti itu, tidak melewati garis, dengan jarak 3 meter sampai ujung. Ya, oke, pelan. Ya, terus lanjut. Oke, cukup. Silakan berjalan mundur. Seperti tadi, ikuti garisnya, tidak boleh melewati garis. Oke. Baik, cukup. Jika pasien saat berjalan kakinya melewati garis, itu artinya pasien terhitung gagal dalam tes ini. Di sini pilihannya hanya 2, gagal atau berhasil. Jika pasien berhasil, kita tulis berhasil. Jika gagal, kita centang yang gagal. Seperti itu untuk tes keseimbangannya. Ke section selanjutnya, di sini ada supporting examination atau pemeriksaan penunjang. Jika pasien sudah melakukan pemeriksaan penunjang seperti MRI atau mungkin CT scan, kita bisa melihat pemeriksaan tersebut dan kita akan tuliskan hasil dari pemeriksaan tersebut di kolom ini. Jika pasien masih belum ada, tidak apa-apa, kita bisa kosongkan. Kemudian pada bagian selanjutnya, section selanjutnya adalah physical therapy diagnosis. Di sini kita akan menuliskan diagnosis dari fisioterapi atau dari kita sendiri sebagai pemeriksa. Misal contohnya pasien mengalami nyeri leher, pusing, dan sakit kepala diakibatkan concussion. Seperti itu. Atau mungkin bisa teman-teman melakukan diagnosis dengan cara teman-teman sendiri. Selanjutnya adalah ke section planning. Di section ini kita bisa menulis intervensi yang akan kita berikan kepada si pasien berdasarkan hasil pemeriksaan tadi. Nah, di sini ada terapi modalitas. Jika memang memerlukan modalitas terapi, kita akan tulis apa modalitasnya, mungkin TENS atau US atau apa yang memang cocok dengan kondisi pasien. Kemudian kita bisa memberikan terapi latihan atau mungkin terapi manual jika diperlukan seperti massage untuk meringankan sakit kepalanya jika memang diperlukan. Kemudian di sini ada juga perkiraan waktu pemulihan. Kita bisa berkata atau bilang dengan pasien bahwa di sini hanya perkiraan waktu pemulihan karena kita tidak tahu pasti berapa waktu pemulihan yang akan didapatkan oleh si pasien. Jadi kita tidak bisa memberikan suatu hal yang pasti dengan pasien. Kita hanya bisa memberikan waktu perkiraan. Bisa di sini kita tulis mungkin 4 minggu atau mungkin 2 bulan. Kita bisa memperkirakan dengan kasus-kasus atau case report yang sudah ada sebelumnya. Kemudian di bawah di sini ada pemeriksa, kita tulis diri kita sendiri sebagai pemeriksa. Kemudian di sini ada tanggal pemeriksaan, kita tulis hari ini tanggal berapa. Kemudian tahunnya, dan di terakhir di sini ada mengetahui. Mengetahui ini bisa mungkin kepala klinik jika memang kita buka